الله أكبر الله أكبر. Yang kita baca di tengah-tengah takbir sudah ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang di tengah-tengah takbir tidak dibaca, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini Jumat Takbir dikumandangkan di seluruh penjuru negeri Islam. Kita mengabulkan Allah Jalla wa Ala, memujinya sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang kami muliakan. Hampir dalam setiap agama dan aliran kepercayaan, mereka memiliki peribadahan dalam bentuk menyembelih hewan, menumpahkan darah binatang dalam rangka mengagungkan Tuhan dan sembahan mereka. Orang-orang musyrikin mempersembahkan sembelihan mereka pada tagut Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang bentuknya larung kepala kerbau di lautan, ada yang bentuknya sedekah bumi, menanam kepala sapi di kaki gunung, atau dalam bentuk sesajian lainnya. Usaha yang mereka lakukan berujung pada dosa kesyirikan yang akan mengantarkan mereka kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Di saat yang sama, Islam memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Rabb semesta alam, sang pencipta yang paling berhak untuk disembah, dengan menyembelih kurban, ibadah yang mulia yang menjanjikan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa perhatikan kegiatan yang dilakukan sama-sama menyembelih, sama-sama bermodal binatang, akan tetapi ujung akhirnya sangat jauh berbeda. Yang satu mengantarkan pelakunya kekal di neraka, dan yang satu menggiring pelakunya menuju kenikmatan jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ibadallah, yang menjadi pertanyaan, mengapa amal kita bisa bernilai pahala, dan mengapa amal kita dinilai sebagai amal kesolehan? Karena amal kita dibangun di atas fondasi keimanan. Karena kita muslim, karena kita beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita kerjakan adalah amal yang dilandasi dengan keimanan, sehingga apa yang kita lakukan insyaallah tidak akan ada yang sia-sia dan dinilai ibadah di sisi Allah. Sungguh kita sangat layak untuk bersyukur atas hidayah nikmat dan Islam ini. Hadirin yang berbahagia, pada saat kita berkurban, kita bayangkan, andai saat itu kita tidak berada dalam agama Islam, tentu kurban yang kita kerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun akan menjadi pengagungan kepada tagut. Maka itulah sebagai wujud rasa syukur atas hidayah iman yang dijanjikan dengan surga,
Allah perintahkan kaum muslimin untuk salat dan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar, karena itu kerjakanlah solat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Menurut tiga ulama tafsir zaman tabi'in, Qatadah, Atha dan Ikrimah rahimahumullah taala, ahli tafsir murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna perintah solat dalam ayat itu adalah solat Id. Sedangkan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Demikian di dalam tafsir Al-Qurtubi. Berdasarkan tafsir di atas, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa menjalankan perintah dalam ayat ini sekali waktu kecuali ketika Idul Adha. Karena itulah Rasulullah alaihi wassalatu wassalam sangat menekankan agar umatnya selalu berkurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat tempat salat kami. Rawahu Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadallah, di antara buah dari keimanan adalah di malam kita bisa tidur dengan nyenyak di dalam rumah kita tanpa ada rasa takut rumah kita akan roboh karena gempa atau bencana lainnya. Dan termasuk pula tadi pagi kita salat subuh di masjid tanpa ada kekhawatiran jangan-jangan masjid ini akan runtuh disebabkan gempa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada kita, keamanan lahir dan batin. Fisik kita aman, batin pun menjadi tenang. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang berusaha menjaga keimanan, maka dia akan aman. Rumusnya iman sama dengan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jaminan keamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama jaminan keamanan fisik dan yang kedua jaminan keamanan batin. Jaminan keamanan fisik ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah Tabaraka wa taala kehendaki, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Semua manusia yang saat ini dalam kondisi sehat walafiat, Allah telah memberikan keamanan fisik baginya. Sedangkan jaminan keamanan yang kedua, yaitu jaminan keamanan batin. Jaminan ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang memiliki tawakal yang sempurna kepada Allah. Tawakal yang tumbuh karena keimanan, tawakal yang muncul dari keyakinan bahwa dia punya Allah yang akan melindunginya, yang akan menjaganya. Orang-orang soleh di masa silam, mereka menghadapi ujian yang luar biasa, ujian yang sampai mengancam jiwa dan raga mereka. Namun karena tawakalnya yang tinggi, mereka tetap tegar dan tidak gentar dalam menghadapinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau dilempar ke dalam api, beliau tetap tenang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil" adalah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar di api. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam yang masih merah di lembah tanpa kehidupan, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabiullah Ibrahim
alaihi salam beranjak meninggalkan Hajar, beliau mengejar Ibrahim seraya berkata, Allahu dzi amruka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan semua ini? Nabiullah Ibrahim menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan aku. Dengan sangat yakin wanita salihah ini mengatakan, idza la yudayyi'una Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Subhanallah, siapa wanita yang tidak ketakutan ketika ditinggal sendiri bersama bayinya di tengah hutan? Siapa wanita yang tidak ketakutan ketika dia ditinggal sendirian bersama bayinya di lembah tanpa kehidupan? Namun karena kekuatan iman, mereka yakin bahwa mereka punya Allah yang akan menjaganya. Itulah nikmat aman, itulah nikmat keamanan batin. Demikian pula yang pernah dialami Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau bersama Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun la'natullah alaih, hingga mereka terhenti karena di depannya lautan membentang, sementara di belakang mereka Fir'aun bersama pasukannya. Banyak di antara Bani Israel yang merasa sangat ketakutan mereka akan ditangkap pasukan Fir'aun. Allah ceritakan hal ini dalam firman-Nya, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamutrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, karena sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita bisa perhatikan ketika pasukan Fir'aun semakin mendekat, hampir tidak ada peluang untuk bisa melarikan diri. Bani Israel telah terkepung sehingga mereka pun ketakutan. Nabi Musa alaihi salam tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan, Allah yang akan menjaganya. Hingga Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di lanjutan ayat, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawzil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kondisi yang sama juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ketika mereka mendapatkan informasi bahwa orang-orang musyrikin akan menyerang. Orang-orang musyrikin akan menyerang mereka dengan membawa pasukan yang sangat banyak dari berbagai suku. Mereka tetap tenang dan mereka tawakal kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semakin beriman dan mereka mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat yang ke-173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita bisa melihat mereka yang dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dekat dengan sumber ilmu agama. Umumnya mereka memiliki mental yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang jauh dari bimbingan agama. Karena orang yang sering mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah, imannya akan lebih terjaga. Di saat itulah Allah akan berikan ketenangan baginya, ketenangan batin, sehingga dia tidak gampang stres, tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Kedewasaan mental itulah ketenangan batin yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan iman
kedewasaan mental sehingga kita menjadi hamba-Nya yang bertawakal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi kaum muslimin Indonesia, terutama saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah dari mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاياتنا في من خاف واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.